Imam Mas yang saya pakai ini ternyata harganya 1,5 real, 2 real. 2 ribu, 4 ribu, 8 ribu saya pakai. Baju saya seperti apa begitu. Untuk mengantisipasi menghutang pinjaman tadi, maka yang perlu kita benahi adalah cara hidup kita. Cara hidup kita. Jangan biasa dengan foya-foya, ngikuti gaya hidupnya orang. Itu kan problem. Jadi kalau bicara kita untuk menghindar dari menghutang, kita harus tata dong cara hidup kita. Kebiasaan dengan sesuatu yang mewah. Bajunya harus merek begini, sarungnya merek begitu, handphonenya begini, begitu. Hidup diatur oleh produk-produk, oleh dunia itu. Akhirnya dia tersiksa. Sehingga dia kadang begitulah, kalap dia. Beli ini, beli itu, nggak mikir kalau ternyata uang barokahnya, uang gajinya sangat terbatas. Dari situlah nanti akan muncul kejahatan-kejahatan. Mencuri juga dari situ. Nah ini yang harus kita waspadai. Nah urusan ojol, pinjal ya. Pinjal itu Masya Allah, yang ngadu pada kita luar biasa. Nyungsep. Dan banyak kita menemukan kadang subhanallah. Ada satu orang, sepertinya di ahli ibadah dan sebagainya. Duh, Bapak kok ini? Iya terjebak, saya nyusul kapok saya. Kalau sudah nyungsep, jungkir balik itu baru kapok gitu. Memang itu paling enak pinjemnya, tapi kan semua harus dibayar. Iman itu kan ketakwaan itu urusan pribadi dengan Allah. Biarpun manusia tidak ada yang melihat, kita harus takut dong, di situ ada ribanya. Bagaimana dia kok masih berurusan dengan riba? Katanya dia senang beribadah dan sebagainya. Nah ini yang harus diwaspadai, jangan urusan dengan pinjaman-pinjaman yang ada ribanya. Pinjaman yang tidak ada ribanya pun kita harus waspada. Pinjaman yang nggak pakai riba pun kita nggak boleh seenaknya. Kalau kita tidak punya pertimbangan matang, kita harus berhitung betul. Bahwasanya ada cadangan-cadangan untuk bayarnya. Kalau tidak, jangan spekulasi. Hancur belakangnya nanti. Sekarang orang punya hutang riba itu katanya memang sedikit-sedikit. Tapi kan kali berapa? Sehingga saya berkata, Buya saya hari ini hanya membayari berapa puluh juta, membayari bunganya saja. Pokoknya belum, Aji. Bunganya dan pokoknya belum. Bunganya dan pokoknya belum. Masya Allah. Permasalahannya semuanya Allah sudah tidak takut kepada Allah. Sehingga hidupnya mengikuti gaya hidupnya orang. Dia memaksakan diri dengan hidup yang merepotkan itu. Bagaimana? Dia mengikuti gaya hidupnya orang itu tadi berfoya-foya. Kita bisa hidup sederhana kok dengan nasi liwet. Beli kecap. Tuangkan di atasnya kecap, langsung digoreng di kecap. Cari sambal. Termasuk menu yang paling enak kalau bukan terasi, saya itu adalah cabai dipotongin, sama bawang dipotongin, tuangin kecap sedikit di atasnya, bikin telur ceplok semua, nasi hangat, sudah enak. Indah sekali, luar biasa sudah. Saya makan lahap, tanya aja anak-anak. Nah, artinya memang enak, rupanya enak tuh di mana? Di dalam hati rasanya itu seperti itu. Jadi sudah makan banyak dia. Anak-anak yang nemani kita, waktu kita tasyah di kamar, minta diantari telur ceplok, 1 telur. Nah, sekarang gaya hidup orang Masya Allah, handphone. Maka dari itu, hai hamba Allah, memang kita, seorang mukmin harus kuat, harus berjaya dalam ekonomi. Tapi bukan dengan cara tersiksa, menyiksa diri dengan hutang-hutang yang gak jelas seperti itu. Kita harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Hukumannya besar di hadapan Allah. Haram. Menjadi tidak berkah usaha kita, uang kita, hidup kita. Dan neraka yang kita takutkan. Maka dari itu siapapun yang berurusan dengan pinjaman-pinjaman yang ada ribanya, ayo segera diakhiri sebisa mungkin. Kemudian setelah itu Anda jangan mendekati dengan pinjam-meminjam, biarpun itu nggak ada ribanya sekalipun. Lalu bagaimana caranya? Biasakan dengan hidup sederhana. Baju. Ini baju merek terbagus. Yang kata adalah baju Masya Allah. Imam Mas yang saya pakai ini ternyata harganya 1,5 real, 2 real. 2 ribu, 4 ribu, 8 ribu saya pakai. Baju saya seperti apa begitu. Dan di saat begini hanya ini kan kena layar, kena lampu begitu, jadi mengilup, menyala. Dan itu udah gatel kok kita dengan begini-begini. Artinya yuk kita biasa dengan kesederhanaan.
Kalau ternyata Anda punya harta melimpah dan sebagainya, Anda boleh menikmati. Tapi tidak boleh Anda mengejar ambisi-ambisi yang menyiksa diri. Ya, insya Allah. Al-qanaah, kalau qanaah itu orang yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah karuniakan, itu adalah seperti raja dunia. Tapi ketahuilah, sekaya apapun dia, dikuasai kerakusan, maka dia seperti orang fakir. Maka dalam catatan awasa kami, kerakusan adalah kefakiran tersembunyi yang menjadikan banyak kesalahan, termasuk pinjam dan akhirnya tersiksa dengan korupsi, tersiksa dengan mengambil duit pondok, dengan tersiksa mengambil duit masjid, dengan tersiksa rebutan waris dan seterusnya, berangkat dari urusan dunia semacam ini. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, menjaga kita semuanya terbebas dari hutang. Allah mudahkan urusan rezeki kita, rezeki yang halal penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab.